warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Perjalanan manusia dalam mengarungi kehidupan ini tidak selamanya mulus. Selalu ada ranjau-ranjau halangan yang membayangi dalam setiap langkah manusia. Hidup memang butuh perjuangan. Berbagai ujian pasti akan menerpa setiap insan. Allah Maha Pencipta merancang dinamika kehidupan untuk menguji ketahanan iman. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 3 telah dijelaskan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Aku telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Itu tidak benar. Pasti akan ada segala bentuk ujian yang ada manfaatnya. Untuk mengetahui mana hamba yang akan segera kembali ke Tuhannya tatkala menghadapi problematika hidup, serta siapa di antara mereka yang amal perbuatannya makin berkualitas dengan terpaan yang mereka hadapi. Pada dasarnya, rintangan jalan hidup itu ada yang urusan duniawi, ada pula yang urusan akhirat. Urusan dunia yang sering menimpa kita biasanya menyangkut ekonomi keluarga, hubungan rumah tangga, kesehatan, maupun hubungan sosial bermasyarakat, ketakutan-ketakutan dan segala bencana yang menempa. Sementara urusan yang menyangkut akhirat biasanya menurunnya amal ibadah kita dalam kebaikan. Sebaliknya, lebih banyak menuruti hawa nafsu, terperosok dalam kemaksiatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kenyataan, dalam realita kehidupan sehari-hari, tidak semua manusia memang benar-benar sanggup dan tegar menghadapi segala kesulitan yang menimpa. Tidak sedikit yang tersandung dengan ranjau kehidupan sampai terpuruk di lubang kemaksiatan yang sangat dalam dan menyengsarakan. Pada kondisi keterpurukan yang seperti ini, biasanya tiada jalan lain, tiada jalan yang utama, tiada senjata yang paling utama yang harus dikedepankan kecuali keimanan dan ketakwaan. Bagi seorang yang beriman, apapun musibah yang terjadi dan yang menimpa dirinya, baik yang kecil maupun yang besar, semua akan diterima dan disikapi dengan kebaikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita, sebagaimana yang diceritakan dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya itu membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu juga adalah kebaikan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang di dadanya bersemayam rasa iman, dia tidak akan pernah berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Orang yang hampir putus asa karena keterpurukan hidup yang mereka alami, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang telah diperbuat oleh manusia, kasih sayang dan ampunan Allah akan selalu dibuka seluas-luasnya.
Semoga di antara kita segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mendekat dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera keluar dari permasalahan-permasalahan atau problematika hidup yang seringkali kita hadapi dengan pondasi iman dan takwa. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.